Anda menjadi bagian dari konspirasi itu, katakan di publik, saya Kodari yang pertama kali mempromosikan Prabowo Jokowi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Viral di media sosial teman-teman, sebuah video diduga rapat internal bocor. Begitu narasi yang dibuat teman-teman. Di situ tertanggal 5 Januari hasil pemilu sudah diketahui angkanya. Kok bisa ya? Pada 5 Januari teman-teman. Itu sebuah potongan video di mana M. Kodari dari lembaga survei Indobarometer yang juga tim ses Prabowo mengungkap hasil pemilu dalam rapat kolaborasi relawan Prabowo Gibran. Padahal itu 5 Januari. Bagaimana mungkin 5 Januari ya, dimana itu pencoblosan belum ada tetapi pemenangnya sudah diketahui. Dan ini mendapat tanggapan yang luar biasa dari masyarakat teman-teman ya. Mari kita lihat sama-sama. Ya, maaf ya di prank ya. Ya, tapi ini kan prank yang enak ya. Prank yang menyenangkan. Nomor 2-nya adalah Anies Muhaimin 27,2. Peringkat ketiganya Ganjar Mahfud. Angkanya 16,9. Itu kan kita tuh 16,9. Pada 5 Januari itu tulisannya di layar. Pada 5 Januari itu tulisannya di layar. Ganda sturi. Itu tanggal 5 Januari lu udah tahu duluan hasil pemilu. Ada tulisannya loh. Hebat lo. Layar. Pantesan lo koar-koar di televisi lo. Woi, bangke yang lo tutup-tutupin ya pasti kecium, ya nggak? Baru tahu gua. Pantesan paling ini banget dia. Gua nggak nyangka. Itu tanggal 5 Januari udah tahu hasil pemilu. Hebat. Hah? Kecium juga ya bau busuk. Hei, Allah nggak tidur. Oke. Bismillah. Loh, kalian aja bangga. Kalian itu jangan bangga. Kita merasa menang ya karena kita itu bersih, kita itu waras, sehat. Ini dengerin nih si bapak ini, berarti yang membuat keributan di Indonesia ini ya rakyat tuh mungkin ini nih ya, tanggal 5 Januari sudah diketahui hasilnya. Kenapa harus diadakan pemilu kemarin? Kembang-bang tahu nggak Pak, orang-orang pada meninggal karena kelelahan yang jaga itu, KPPS-nya itu kelelahan. Bapak ini nggak mikirin ya, keluarganya ditinggal. Kenapa harus capek-capek ada pemilihan? Kasihan yang meninggal itu banyak Pak, bukan 1-2 orang. Terus begini, astaga. Angkanya 16,9. Kecurangan secara struktur. Ini salah satu pada bulan Januari lalu saya klaim mereka, saya kritik mereka pada saat pertemuan. Ada salah satu wakil seorang menteri yang menginstruksikan kepada seseorang yang di bawahannya bilang Prabowo Gibran harus menang dan kalian harus bekerja sekeras mungkin. Itu pertemuan tersebut berlanjut di Hotel Aung ya. Terus waktu itu videonya ada ya di YouTube ya. Saya posting sebelum kejadian ini ya. Nah, semuanya itu ada apa? Pertanyaan saya pada waktu itu ya, Bapak Jokowi menginstruksikan itu benar karena katanya kalau seorang wakil menteri kalau ketahuan sama Bapak Jokowi ya, hasil rapat dari Bapak Jokowi itu dibocorkan, dia akan kena penalti. Ada videonya, buktinya ya. Nah, ini bro, cocok enggak omongan saya pada waktu itu? Cocok enggak hasil quick on itu dengan kata-kata orang ini? Kalau Anies urutan kedua nanti diatur, di prank ya, enak nggak pranknya enak? Nah itu kan omongan mereka. Kemudian
Di urutan ketiga, Ganjar akan mendapatkan 16,9%. Ternyata atau tanggal 13 di quick count itu udah ada. Lupa mendelete tanggalnya pula mereka. Postingnya tanggal 14 Februari setelah pemilu, kurang lebih jam 11 siang. Ya, itu secara logika sehat aja posting quick count itu ya seharusnya sore hari setelah hasil pemungutan suara kalau orang normal mikirnya. Ya, tapi kalau yang orang abnormal ya begitu. Ya, posting buru-buru, ya kan? Nah, apa yang saya sampaikan pada bulan Januari ada pertemuan orang elit dan ada pertemuan wakil menteri membocorkan itu. Kalau wakil menteri itu ketahuan katanya dia akan kena penalti oleh Bapak Jokowi. Nah guys, jadi paham ya sampai di situ. Jadi yang namanya kecurangan secara struktur ini udah direkayasa sebelum jauh hari pada saat saya kritik ketika ada pertemuan itu. Ya, itu Muhaimin mendapatkan sekian persen. Dan terutama ini tepat sekali omongannya ya, bapak-bapak ini membahas kalau Ganjar itu akan mendapatkan 16,9%. Persis banget sama yang disebutkan mereka hasil quick count tersebut pada tanggal 13 Februari sebelum hari pemilu. Ya, gimana rakyat nggak dibodohi sih? Seperti itu kan. Nah kemudian mereka pesta-pesta di atas derita rakyat sekarang mendapatkan beras impor bulog dari Thailand apa Vietnam ya itu ya, di kapal itu luar biasa bagusnya bro ya. Itu pun membelinya ya yang premium sampai antri ya. Ini mungkin Bapak Jokowi dan keluarganya bahagia sih melihat keadaan rakyat yang sedang mengantri beras ya. Saya dari lubuk hati dalam saya ya, dalam hati lubuk yang paling dalam ya, Pak Jokowi, saya bangga dengan Bapak Jokowi bisa berhasil membuat rakyat pelan-pelan mencekik ya. Karena apa? Dimulai beberapa hari ini rakyat mau mendapatkan beras aja antrian sampai pingsan-pingsan ya Pak. Apalagi yang akan dilakukan berikutnya? Teruslah Bapak Jokowi ya, terus Anda itu instruksikan bagaimana caranya negara kita ini hancur, berikan kekuasaan ini kepada orang-orang yang maruk, kata Bapak Ahok ya, kata Bapak Ahok. Untuk orang-orang yang maruk itu beri jabatan aja Pak Jokowi kembalikan. Salah satunya orang penulis buku cawe-cawe presiden ya, cawe-cawe seorang presiden itu anaknya sekarang diangkat menjadi Menhan. Nah kemudian ini Prabowo belum menjabat loh, Jokowi sampai bulan April, tinggal 2 bulan lagi ya Jokowi itu menjadi presiden. Ya menjabat jadi presiden, tinggal 2 bulan lagi. Apakah ini tercatat sebagai terpuruk Bapak Jokowi setelah akhir jabatan? Kemudian akan diberikan kepada Prabowo bocoran demi bocoran, bukti demi bukti. Ini kalau kalian itu sebagai konglomerat ya, oknum-oknum elit politik, kemudian ada juga yang oknum-oknum dari entahlah itu ya. Ini sebagai berikut akan bagaimana? Akankah negara kita diprediksikan Prabowo itu 2030 Indonesia akan bubar? Betul? Betul? Kalau ini cepat-cepat dikasihkan dengan Prabowo gitu? Betul nggak? Nah baguslah ya. Udah Pak Jokowi sebelum akhir jabatannya sekalian aja Indonesia rakyatnya nggak usah dikasih makan. Gunakan aja untuk menggait suara itu beras-beras ditimbun aja ya. Berilah beras-beras yang kutuan seperti SBY. Sekarang kan SBY udah di backup. Otomatis dia kan berpihak ke Prabowo. Ya kan? Nah itu seorang SBY aja sudah di backup kembali kan. Orang raja-raja korupsi udah di backup. Ya bagus, berapa buat Bapak Jokowi dan keluarga. Mudah-mudahan derita rakyat yang antri makan, cari makan ini, yang antri beli beras, ya itu mereka itu bukan minta Pak, beli beras, ya bukan minta. Bukan juga itu ya. Nah kemudian orang itu, ya seperti ini kerjanya bagus Pak. Ini suatu kecintaan Bapak buat rakyat ya, bagus. Semoga keluarga Bapak Jokowi bahagia melihat keadaan sekarang, bahagia ya keluarga Gibran, keluarga Bapak Jokowi, keluarga Bobi Nasution, semoga bahagia melihat derita rakyat mau beli beras aja antri sampai ada yang pingsan ya, bagus. Berapa Bapak Jokowi berhasil hancurkan Indonesia. Nah kemudian ada orang kemarin debat orang yang bicara ini yang mengenai Prabowo sekian persen, Anies sekian persen, Ganjar sekian persen ini di komen mengenai bansos. Bansos itu katanya digunakan untuk rakyat, ya kan? Kalau ditanya pada saat debat kemarin ada perdebatan antara TKN, lalu dia jawab dikasihkan untuk rakyat. Rakyat yang mana? Ya kan? Rakyat tergantung katanya kan jawabannya tergantung. Itulah orangnya salah satu yang bicara menyusun yang namanya quick count. Ya inilah akhir kepemerintahan Bapak Jokowi sangat bagus sekali. Pemilu membodohi rakyat itu secara struktur ya ini transparan banget, jelas-jelas banyak buktinya. Nah terima kasih Bapak Jokowi udah berhasil membuat beras menjadi mahal.
Terima kasih Bapak Jokowi ya udah membuat rakyat antrian untuk membeli beras. Ya besok gunakan lagi ya buat anaknya, terus gunakan lagi buat istri-istri polisi buat bagi-bagi guide suara, terus di Makobrimob 02 ya, itu ya Pak ya, kasihkan mereka. Nah, kemudian kasihkan juga sama Ibu Iriana ya, membuat bagi-bagi itu beras ya bagi si anu ya. Dulu giliran sama orang pada nyinyir loh semua ya, sekarang kok pada mingkem. Mana tuh penyinyir terutama SBY ya, lihat nggak itu Pak, senang nggak Pak lihatnya ya kan, hasil korupsi dulu aja belum habis sampai 7 keturunan, ini udah di backup kembali. Wah seneng lah ya, hasil turun gunung, guling dari gunung Pak SBY habis nyinyir Bapak Jokowi dapat jabatan nih ya. Salam nih juga nih buat AHY ya, yang kemarin anti sama yang namanya Jokowi, pret penjilat tulen. Salam waras bro ya, salam NKRI. Nomor 2-nya adalah Anies Mohaimin 27,2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku sebangsa setanah air, saya Sabang sampai Merauke, dari Minang sampai Pulau Rote, semoga panjenengan semua di hari Jumat yang berkah ini mendapatkan rezeki yang melimpah, umur yang barokah, keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, amin ya rabbal alamin. Aku akan mengomentari postingan dari Bang Kodari, kalau nggak salah beliau yang punya lembaga survei Indobarometer. Pada tanggal 5 Januari beliau mengungkapkan hasil Pilpres yang akan datang sudah diketahui. Contohnya pasangan Anies Rashid Baswedan Caimin mendapatkan 27,2%, Pak Ganjar Pranowo mendapatkan 16,9%, dan Pak Prabowo mendapatkan 57,berapa% gitu ya. Jadi intinya tanggal 5 Januari hasil Pilpres sudah diketahui oleh Bang Kodari, pemilik lembaga survei Indobarometer. Apakah ini satu kebetulan? Jelas tidak. Ini by design. Jadi ya menurut saya, bagaimana mungkin pemilu tanggal 14 Februari, tapi tanggal 5 Januari Bang Kodari sudah menyampaikan hasil pemilu yang akan datang. Kan lucu ya. Jadi memang boleh seperti ini. Kalau memang boleh ya memang jelas. Kalian-kalian yang mengatur pemilu sedemikian rupa itu memang tidak punya moral, tidak punya etika, tidak punya adab sama sekali. Bagaimana mungkin suara rakyat belum pencoblosan sudah kalian ketahui hasilnya itu ya. Jadi pendukung 01 yang sabar, 03 juga yang sabar ya. Yang pendukung 02 selamat atas kemenangan yang sudah diketahui sebelum hari pencoblosan. Selamat dengan harga beras yang naik, selamat berjoget-joget ya. Selamat menikmati hasil dari quick count. Saya tidak akan berpikiran yang aneh-aneh. Selamat juga atas pemerintahan Pak Jokowi. Tunggu sebentar lagi entah guling atau gimana. Tunggu hak angket dari kedua paslon, karena kecurangan yang sangat struktur, yang sangat masif. Dan bagi saya pemilu ini adalah pemilu paling jorok, paling kotor, paling curang yang selama ini saya ketahui ya. Salam marah, salam engkar kamati, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua orang sudah tahu. Jantan dong, jantan. Jadi orang jangan pengecut. Itu kan Anda bisa bilang omong-omong, ormas dan lain sebagainya. Anda bilang saja. Kalau Anda tim sukses 02, Anda diundang sebagai apa di sini? Anda memberikan identitas kepada saya. Soal bahwa sudah menyiapkan acara deklarasi atau acara perayaan dan sudah pesan perlengkapan segala macam, itu jawabannya gampang sekali. Bahwasanya kita sudah melihat dari indikasi hasil survei ya, dan analisa-analisa lainnya bahwa 02 akan menang. Dan sebaliknya saya mau mengatakan begini, kalau 01 tidak menyiapkan dan tidak pesan alat band, 01 sudah memperkirakan dia akan kalah gitu loh. Kalau dia akan memperkirakan akan menang juga udah pesan juga. Begitu kan? Ya kan begitu. Jadi dari survei begitu ya. Nah, Kodari ini sebenarnya tim sukses. Anda tim sukses 02 atau ahli sih sebenarnya? Nggak terus terang dong. Saya tim sukses 01, Anda 02. Gini, saya diundang nah, Anda tim sukses 02 enggak? Gini, saya ataukah Anda bagian dari konspirasi itu? Untuk saya tanya, Anda konsisten dong dengan apa yang Anda diberikan kepada dong. saya. Anda konsisten. Kalau Anda menjadi bagian dari konspirasi itu, katakan di publik, saya Kodari yang pertama kali mempromosikan Prabowo Jokowi untuk menjadi pasangan, dan saya menginginkan Prabowo Jokowi untuk bersatu dan memenangkan pemilihan di Indonesia. Omong dong. Nggak penting. Jangan itu. kemudian Anda membela 02, tetapi Anda tidak berani deklarasi bahwa Anda pendukung 02. Nggak penting itu. Semua orang sudah tahu. Jantan dong, jantan.
Jadi orang jangan pengecut. Semua orang sudah tahu bahwa saya ketua umum gerakan sekali putaran. Kenapa Anda masih nanya? Berarti Anda kurang gaul. Minta maaf. Sesuatu yang sudah diketahui semua orang, Anda masih bertanya kepada harus saya. Dibedakan. Itu kan Anda bisa bilang omong-omong, ormas dan lain sebagainya. Anda bilang saja kalau Anda tim sukses 02. Saya juga analis, saya juga peneliti. Anda diundang sebagai apa di sini? Anda memberikan identitas Anda diundang kepada sebagai apa di saya. sini? Terserah saya. Anda diundang sebagai apa? Ini wilayahnya diundang sebagai apa di sini? Ainus yang undang. Diundang sebagai apa? Sebagai apa ya? Bukan wilayah saya, ini wilayahnya Ainus. Jangan Anda marah. Dari tadi tanyakan, apakah Anda mau menyatakan bahwa Anda bagian dari 02? Begini, saya ya atau tidak? Ada pengamat, ada ahli yang kemudian berpura-pura independen, tetapi dia menjadi bagian dari konspirasi itu. Itu yang saya tentang. Karena itu Refli Harun mengatakan saya bagian dari 01. Saya jujur mengatakan tidak main di belakang, main di depan. Ya, oke. Jokowi, lihat tuh rakyat marah, makanya stop curang-curang, ijazah palsu, pemilu curang, lo ini negara bukan negara lo, anaknya presiden lagi. Ini ya, dilihat ya rakyat sudah bersatu, nggak ada lagi 01, 03, semua bersatu tolak pemilu curang. Jadi kita semua bersaudara lawan kecurangan. Setuju. Jadi mohon kepada ketua KPU, udah stop deh curang-curang. Ngerinya lu di sate rakyat. Kesok-kesok nek 17% ojo oleh nyalon kalah kakean ngomong galala bro. Pemilu belum selesai bro, proses berjalan, penghitungan masih berjalan. Jadi masih terlalu dini lah untuk merayakan pesta kemenangan. Takutnya ntar kejadian 2019 terulang lagi. Udah terlanjur sujud syukur, ternyata kalah kan mesake bro, malu gitu loh ya kan. Lagian masalah menang atau kalah itu biasa bro. Yang kita inginkan itu adalah pemilu yang jujur dan adil. Itu yang lebih diutamakan. Jadi gugatan-gugatan itu kita anggap aja sebagai proses demokrasi. Jadi wajar lah, nggak usah terlalu baper gitu loh. Kan kita bisa lihat bro, tiba-tiba Sirekap terjadi penggelembungan data. Tiba-tiba Quickcount hilang. Dan di berbagai wilayah tiba-tiba ada penghentian perhitungan C1, kan aneh gitu loh. Baru ada di pemilu ini itu loh bro. Ayolah mulailah. Kalau emang nanti udah ketok palu Pak Prabowo dinyatakan menang, ya kita akui dia sebagai presiden kita. Tapi ini kan proses masih berjalan. Dan ini ya bro, mohon maaf ini loh, kemarin-kemarin aku emang sengaja itu menjawab dari komentar-komentar teman-teman saya aja gitu loh. Bukannya aku ada apa-apa sama 02 ya, tapi sejak ada artikel bahwa 02 menang di 3 rumah sakit jiwa, aku lebih menjaga kewarasanku bro, menghindari perdebatan-perdebatan sama kalian. Takutnya udah terlanjur tak jawab, udah terlanjur berdebat, ternyata yang tak debat salah satu pasien dari rumah sakit jiwa itu kan yo males aku bro. Tim 02 ini aneh ya, menang belum udah dirayain, hasil final belum udah dibilang menang. Hei, jangan seneng dulu guys ya. Kecurangan itu nanti akan dibuktikan sama tim TPN. Pelan-pelan nanti semuanya akan terbongkar. Jadi kalau kalian bilang mana buktinya, sabar, buktinya itu akan dilacak. Oke? Jadi tunggu hasil finalnya, jangan merayakan apa yang belum menang. Ingat itu. Iya, kalau itu benar-benar terjadi teman-teman, ini sangat sungguh kejahatan yang sangat luar biasa kepada rakyat. Ya, penulis itu MKO itu, apa yang dia sampaikan, berapa persen yang didapat dari paslon 01, 02, 03 itu persis mirip dengan apa yang dia dapat hari ini. Ya, Pak Ganjar 16,9%. Kemudian ada berapa? 57. Ada Anies sekian persen. Padahal itu disampaikan ketika 5 Januari 2024. Ya. Lebih dari sebulan sebelum Pilpres coblosan. 14 Februari. Ya,
Di situ juga di layar ada tulisannya 5 Januari. Prank. Ya Allah. Saya legowo teman-teman. Dengan kekalahan Ganjar Pranowo saya sangat legowo. Sangat legowo. Bagaimana pula kita semua sudah berjuang dengan sekuat tenaga, sekuat kemampuan yang kita punya, dengan keringat darah dan air mata ya. Tetapi kalau hasilnya kalah, itu bisa sangat kita terima dengan baik. Tetapi dengan keadaan hal ini, dengan adanya hal itu, lembaga mana yang harus kita percaya? Siapa yang harus kita percaya? Banyak orang yang mengatakan udahlah legowo, terima aja, kalah ya kalah. Oke, nggak masalah, kita kalah nggak masalah. Toh ketika kita kalah, kita akan menjadi apa? Ya biasa saja, tetap menjadi orang biasa, tetap menjalankan aktivitas seperti biasa. Tetapi apakah kita akan menerima begitu saja kebodohan yang terjadi akhir-akhir ini? Dengan sederet macam dugaan-dugaan, dan juga kita lihat dimanapun berada, di media sosial, di kenyataan yang kita saksikan sendiri, segala macam bentuk dugaan kecurangan yang terjadi, yang kita lihat dengan mata kepala sendiri. Apakah kita juga berkata ya sudahlah, kalah ya kalah, diterima saja gitu? Ini soal kejujuran. Mohon maaf, di luar hujan, ada petir juga ya. Kita tunggu sama-sama bagaimana kelanjutannya, dan kita tunggu akhir segalanya seperti apa, pengumuman KPU seperti apa. Tentu akan ada gugatan, kita dorong, kita dukung sama-sama ya. Terima kasih teman-temanku, mohon bersabar, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.